Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Riani akan mencoba menceritakan kembali sepenggal kisah mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari buku Muhammad Sang Teladan karya Zaim Ukhrawi yang pada bab pertama berjudul Menjelang Kelahiran. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Nabi Ismail yang selanjutnya keturunan Nabi Ismail itu akan menjadi cikal bakal bangsa Arab. Para nenek moyang Nabi Muhammad adalah penjaga Baitullah sekaligus pemimpin di Mekah. Salah satu tokoh yang menonjol pada saat itu adalah Qusay yang dipercaya sebagai penjaga Ka'bah. Qusay memiliki dua orang anak, yaitu Abdul Dar dan Abdul Manaf, di mana akhirnya yang dipilih adalah Abdul Manaf sebagai pelanjut dari penjaga Ka'bah atau Baitullah. Lalu dari keturunan Abdul Manaf terdapat 3 orang anak, yaitu Muthalib dan 2 kembar Siam, yaitu Hashim dan Abdusyam, di mana 2 kembar Siam itu harus dipisahkan dengan pisau, dan itu menjadi sebuah dugaan masyarakat bahwa di masa depan akan ada perpecahan. Memang kenyataan itu pun terjadi. Terjadilah perebutan kekuasaan tersebut. Ketika Bani Hashim dipercaya memegang amanah tersebut, beberapa tahun kemudian Umayyah yang merupakan anak dari saudara kembar Hashim yaitu Abdusyam mencoba merebut mandat tersebut, tetapi tidak berhasil, dan sesuai perjanjian sebagai konsekuensinya Umayyah dipaksa meninggalkan Mekah. Keturunan Umayyah diantaranya Abu Sofyan dan Muawiyah kelak memang bermusuhan dengan keturunan Hashim. Selanjutnya, Hashim menikah dengan Salma binti Amr, perempuan yang sangat terhormat dari Bani Khawraj di Yastrib atau Madinah. Mereka dikaruniai keturunan yang diberi nama Syaibah, yang artinya beruban, dan tinggal di Madinah. Syaibah inilah yang dikenal sebagai Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Itu karena ketika Hashim ayahnya meninggal, Syaibah dijemput pamannya Muthalib, yang merupakan adik dari Hashim, untuk dibawa ke Mekah untuk menggantikan peran ayahnya Hashim yang kala itu wafat. Karenanya Syaibah dipilih untuk menggantikannya. Karena warga Mekah sempat menyangka Syaibah budak Muthalib yang merupakan pamannya, maka ia lebih dikenal dengan sebutan Abdul Muthalib hingga sekarang. Inilah akar dan ikatan Muhammad yang kuat dengan Madinah ini menjadi salah satu sebab beliau kelak memilihnya sebagai tempat hijrah saat dimusuhi warga Mekah. Di masa kecilnya, Syaibah atau Abdul Muthalib tinggal di Madinah bersama ibunya, sementara Hashim ayahnya berada di Mekah. Selanjutnya, Abdul Muthalib mewarisi kehormatan menjaga Baitullah dan memimpin masyarakatnya. Namanya semakin terhormat setelah ia dan anaknya Haris berhasil menggali dan menemukan kembali sumur Zam-Zam yang telah lama hilang. Namun, juga sempat berbuat fatal, yaitu berjanji akan mengorbankan atau menyembelih salah seorang anaknya bila ia dikaruniai 10 orang anak. Sampai akhirnya nama Abdullah terus muncul untuk dikorbankan, tetapi akhirnya bisa diganti setelah mencapai 100 unta berdasarkan saran dari masyarakat Mekah, dan akhirnya Abdullah pun selamat. Abdullah yang merupakan ayah dari Rasul Muhammad SAW. Saat Abdul Muthalib mendapat amanah menjaga Baitullah, terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu rencana penghancuran Ka'bah oleh Abrahah. Abrahah adalah seorang panglima perang kerajaan Habsyi, kini Ethiopia, yang beragama Nasrani. Ia terganggu oleh reputasi Mekah yang menjadi tempat ziarah orang-orang Arab. Sebagai saingannya, ia pun membangun Ka'bah baru dan megah di Yaman dan berencana untuk menghancurkan Ka'bah di Mekah. Lalu Abraha mengarahkan pasukan gajahnya untuk menyerbu Mekah. Kemudian Abraha menemui Abdul Muthalib yang berjanji tak akan mengganggu warga bila mereka dibiarkan menghancurkan Baitullah.
Walau berat hati, Abdul Muthalib pasrah terhadap rencana penghancuran itu. Namun menjelang penghancuran Ka'bah, terjadilah petaka yang menewaskan Abrahah dan pasukannya. Al-Quran mengabadikan peristiwa itu dalam surat Al-Fil. Dan pada tahun itulah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Tahun itu kemudian dikenal sebagai Tahun Gajah. Saat Nabi Muhammad lahir, ayahnya telah meninggal di Madinah karena sakit dalam perjalanan pulang dari urusan bisnisnya di Syria. Hingga kini hari kelahiran Nabi Muhammad SAW masih menjadi pertentangan di kalangan ulama dan ahli sejarah. Namun pendapat Ibn Ishaq lah yang paling banyak diyakini masyarakat, bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal tersebut diperkirakan sekitar bulan Agustus 570 Masehi. Muhammad dilahirkan di rumah kakeknya, tempat yang kini tak jauh dari Masjidil Haram. Begitu lahir, Nabi Muhammad SAW dibawa Abdul Muthalib ke depan Ka'bah dan diberi nama Muhammad yang berarti terpuji. Sebuah nama yang tak lazim pada masa itu. Konon Abdul Muthalib sempat hendak memberi nama bayi itu Kusam, serupa dengan nama anaknya yang telah meninggal. Namun akhirnya nama yang diusulkan oleh Aminah lah yang dipakai. Nabi Muhammad SAW.